Harga ini sudah tertentu di sini, Mak. Jadi nggak bisa dijual di bawah harga dan nggak bisa juga dijual di atas harga ini. Labelnya sesuai itu. Nggak bisa, Pak. Nggak, sudah ada. Nggak ada. Jadi nggak bisa kita lebihkan karena sudah ada tertera di sini. Terus dia pakai barcode, Pak. Kalau dia pakai barcode, barang itu bukan palsu. Ketika ditembakkan ke elektroniknya, dia langsung tahu ini produknya keluar dari mana. Nah, produk ini keluar dari PT Bandung Ekosinergi Teknologi atau PT BES, yang penemunya adalah atau foundernya adalah seorang sarjana ITB, insinyur ITB yang masih muda, Pak, kelahiran tahun 1926. Nah, ini sampaikan oleh perhubungan ini untuk 1 hektar dan lain sebagainya. Nanti kalau untuk itu nanti di acara yang lebih besar. Nah, ini terus juga masalah price, harga ini sudah tertentu di sini, Mak. Jadi nggak bisa dijual di bawah harga dan nggak bisa juga dijual di atas harga ini. Labelnya sesuai itu. Nggak bisa, Pak. Nggak, sudah ada. Nggak ada. Jadi nggak bisa kita lebihkan karena sudah ada tertera di sini. Listnya itu ada loh, Pak. Jadi jangan coba cemas khawatir. Terus juga kalau dicari di searching di YouTube, dia akan ketemu apa PTBS-nya. Nah, dia udah lihat loh, Pak. Kalau dia sudah mempunyai izin, dia pasti punya izin edar. Nah, ini izin edar sudah ada dari SK Kementerian Pertanian. Artinya barang ini sudah legal disosialisasikan penyuluhannya di tengah-tengah masyarakat, baik kelompok tani maupun perseorangan. Kalau kita ketemunya hari ini adalah perseorangan istilahnya, Pak, bukan kelompok tani. Kalau kita lebih banyak ke kelompok tani yang terdiri dari beberapa, sehingga ilmu ini bisa disebarkan ke kelompok-kelompoknya. Itu kira-kira. Nah, izin edarnya ada sudah ini, Pak. Nah, ini ada di sini. Di belakang ini ada izinnya dan sudah. Sedangkan komposisi zat yang terkandung di dalamnya ada N-nya, ada P-nya, ada K-nya. Kita tahu NPK. Nah, ini sudah ada di sini. Ditambah dengan zat-zat lain seperti kalsium, natrium dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh pokok. Nah, kita tahu di sini nggak tahu juga ini tanahnya berbentuk gambut atau gimana. Tahu kita. Tapi kalau itu ditapan ya katakan itu gambut, Pak. Kalau simpel kuning. Kuning. Nah, berarti yang bersama di Aucino Kabupaten Tebo. Karena Aucino Kabupaten Tebo sampai ke Rebunas itu sudah kita lakukan bimbing. Alhamdulillah sudah Tes. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut nonton video ini, boleh sahabat semua subscribe dulu ya. Saya doakan yang subscribe segera dapat jodoh, banyak rezeki, dan ditakdirkan untuk kaya berkah. Amin. Yuk lanjut nonton video. Bismillah. Jadi kemungkinan baru Bunda lihat kemungkinan seperti tanah yang ada di Aucino Kabupaten Tebo yang bersebelahan dengan Kabupaten Damastraya. Nah, kita sudah lakukan 4 bulan yang lalu. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu sedikit sekelumit dengan perusahaan kita. Dan ini sudah izin Kementannya. Nah, terus juga sudah ada izin sertifikasi penjualannya, namanya PLBS. Dijual langsung berbasis syariah. Keluar sertifikasinya bukan dari lembaga biasa, tetapi melalui Dewan Syariah Nasional, melalui Majelis Ulama Indonesia. Artinya, ketika kita berbisnis bermuamalah di sini, maka nilai dakwahnya, nilai agamanya juga ada. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau ada tambahan dari pembimbing yang lain, silahkan untuk lebih lanjut dan teknisnya. Kalau persoalan teknis bagaimana mencampurnya dan sebagainya, nah ini yang bicara nanti Pak Muwari. Biar kita berbagi pembicaraan di sini, Pak. Nah, demikian. Yang perlu diketahui Bapak Ibu, semuanya sudah ada sertifikasinya. Dunia itu adalah transparan. Ketika kita lihat media sosial seperti YouTube, nah dia PTBS dia akan keluar. Nah, sertifikasi seperti apa? Nah, dia akan keluar. Buka lah. Iya. Nah,
Itu Bapak Ibu sama tambah 2. Nah, pupuk organik ini adalah media jalan keluar solusi buat petani-petani kita yang kesulitan mendapatkan pupuk, baik pupuk buatan atau pupuk lainnya. Nah, kalau Bapak Ibu untuk 1 hektar itu berapa karung itu di bawah yang diambil dari tempat pupuk akhirnya dibutuh sampai ke lahan. Nah, kalau tidak 5 karung, nah 5 karung itu berapa angka itu? Berapa itu? Atau motor kalau iyalah motornya bisa masuk ke ojek, kalau tidak naik ojek, pakai ojek itu biaya ojeknya kemana? Nah, motor ojek itu minyaknya untuk beli. Nah, kalau ini Pak masuk sapu udah sampai situ ke lahan Pak, perlu pakai biaya Pak. Jadi artinya lebih mengentalkan, jangankan kita Pak, produk anak negeri ini sudah dikenal dunia, termasuk Amerika. Amerika sudah beli 86 miliar, bukan kotak ya Pak, tapi seharga 86 miliar. Kalau orang Amerika dia nggak mau, dia produknya pakai pupuk kimia, tapi dia lebih laku pupuk organik. Pisangnya pisang organik, pepaya organik. Kalau dijual makanan kita, buah-buahan kita ke Amerika nggak bakal laku. Kenapa? Indonesia itu dengan kimia. Kalau kita menyemprot itu pakai semprotan seperti apa Pak? Sprayernya, pakai casan. Ya Pak, itu udah bagus ya Pak. Kalau di Brunei, Malaysia enggak, itu sudah ketinggalan Pak. Dia pakai drone Pak. Apa itu drone Pak? Helikopter. Dia untuk nyemprot ini pakai organik, pakai helikopter. Kita ketinggalan informasi, ya Pak. Ketinggalan teknologi dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka untuk pakai casan itu sudah 25 tahun yang belakang, nggak pakai mereka. Bukan untuk usaha Pak. Nyemprot padi itu pakai drone. Nyemprot apapun pakai drone. Itu, jadi ketinggalan kita bukan lagi Pak, tapi ketinggalan dari dulu. Tapi kalau sekitar 30 tahun yang lampau kita lebih maju dari mereka. Tapi sekarang kebalik Pak, kita yang butuh data. Nah itu fakta dan data yang terjadi. Nah begitu kira-kira Pak, berkaitan dengan buku kita ini, bisa semua jenis tanaman, hortikultura, tanaman yang tapi yang tanaman yang dan sebagainya. Nah begitu kira karena kita butuh 15 menit sudah selesai. Nah untuk berkaitan dengan cara teknis pemakaian dan bagaimana pencampur adukannya, nanti Pak Ari diminta membantu penjelasan lebih lanjut. Nah, tapi jelas ini harus ada pelarutnya. Apa pelarutnya? Salah satunya adalah air kelapa. Yang kedua adalah molasses. Molasses Pak, air tetes debu. Jadi bukan air kelapa muda saja, air kelapa saja, tapi air tetes debu juga bisa. Terus yang ketiga adalah air saka. Air saka tahu Pak? Air saka kenal tahu Pak? Tahu? Tahu? Nah, terus juga gula pasir juga bisa. Air gulona tahu Pak? Nah, gula pasir juga bisa. Jadi bukan air kelapa saja. Tetapi kenapa air kelapa disarankan itu dipakai? Karena lebih mudah ditemukan di tengah-tengah masyarakat seperti di sini. Sini ada soal. Nah, artinya gratis kita pakai. Nah, biayanya nggak ada lagi. Nah, kenapa pakai air kelapa Pak? Supaya dia bisa bertahan cukup lama ketika dilakukan penyimpanan atau saving. Jika disimpan itu dia bisa tahan lama sampai 1 tahun lebih. Walaupun lahan Bapak cuma 1/4 hektar, ini kan untuk 1 hektar. Nah berarti apa? Berarti lebih dong. Nah untuk pemakaian berikutnya bisa dipakai dari simpanan ketika baru. Nah, ini untuk 20 tank. Dengan maksimal 20 liter per tank, minimal 15 liter per tank.
apapun bahannya, apapun jenis padinya, varietasnya, tetap ukurannya adalah 1 hektar untuk 1 titik. Itu kira-kira. Nah, kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Kalau tidak, kita langsung ke bimbingan teknis bagaimana cara pencampuran dengan pelarutnya air kelapa tadi, supaya Bapak Ibu jelas bagaimana cara pemakaian. Karena salah analisa, salah pemakaian nanti akibatnya adalah tidak jadi. Bukan produknya yang bermasalah, tetapi kitanya yang bermasalah, tidak tahu caranya. Nah, seperti itu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan untuk kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutin apa? Oke dah. Coba masuk ke dalam dulu. Sampai nanti ya. Penjelasannya langsung ketemu dengan orangnya. Kalau orang Arab Saudi gimana bisa ketemu Pak? Iya. Coba di apa aja Pak John dan jadi Pak. Nah, apa ya cukup? Kan tadi sama itu tengah ada setengah. Liter. 3 kami. Ya lebaran. Bila bisa. Tidak, Pak. 3 kami deh. Kak sedua. Iya. Kak ada deh. Lebih ada 2 deh. Keraminya udah ada lain. Lalu sudah ditangkap sekolah. Kayaknya tetol apa ya? Kemudian tambah. Ketol apa ya? Ini kalau Nanti ditambah. Tapi kalau nanti tambah nanti akan bebas. Kedai deh. Kali tahu. Nanti tambah. Tambah aja. Mana ini? Itu bisa ditambah lagi. Masalah dulu. Iya, itu enggak lah. Ya suah ya ini. Ya enggak lah. Saya tambah tegangan berapa ini? Semua lagi, pekan lagi. Iya, kalau kita masuk kok ya.
Kalau Viko kok agen itu umum tu bang. Aduh ada sekolah lagi. Lepas tu ya itu. Kau dalam tinggal tidak. Kalau nampak plastik ini kan, kau betul lapisan. Kau buku petunjuknya. Kalau ingin baca kan, yang coba yang ada soalnya takarannya dah. Di sini juga terjadi proses pembelajaran teknis kepada masyarakat di daerah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Bapak Ibu, sahabat bosku. Kemudian lepas itu tadi nampak kan, buka, tarik, aku dulu ada punya kotak di dalam. Pesawat ada ni. Ya, pesawat ya. Ini kan plastik. Nabi Sarap memang lain ngerti tak? Hah? Kalau sarap lain ngerti tak? Tidak ada. Tapi tak boleh masuk lah. Jangan cuba awak masuk tunjuk dalam buah. pembimbingan dilakukan oleh Pak Bukhari Tak boleh dah. sebagai konsultan Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini mencoba menjelaskan bagaimana cara pencampuran dengan pelarut daripada pupuk organik yang kebetulan ini jenis new formula yang memang dilakukan. Enggak kekeh dikit kekehnya enggak. Supaya nyo mudah larut itu tujuan. Kalau masuk langsung boleh tapi lambat. Nah Bapak Ibu sahabat bosku, bahasa yang digunakan memang bahasa lokal, bahasa daerah yang tujuannya tentu akan dimengerti oleh masyarakat kita yang ada di sini. Jadi kita lihat dulu. Kira langsung ada. Waktu siap. Mai kerto dia dah tahu dah. Dia kedua pulang. Itu pulang. Saya jamak. Kurang apa ya? Sampai setar dari setar. Dari pintu naik. Dari sumber. Dah. Jangan. Nah, orang masuk ah. Kau dah duduk kena tangan belum? Dan pencampuran sudah dilakukan. Bapak Ibu sahabat bosku, dalam proses pencampuran perlu digarisbawahi. Air sumur dengan air galon. Nah, Syarat tu dong. Pilih galon dah. apa yang disampaikan oleh Pak Bukhari adalah berkaitan dengan air yang digunakan itu tidak boleh menggunakan air galon, Bisa juga siap. air PDAM Nah, dan lain sebagainya. masuk air sumur. Asal jangan air galon. Kan ada kasih mana? Nah, dari sini set. Nah, tadi jangan. Ini tadi kan non aktif. Ibarat itu non aktif itu ini dalam tidur dia lepas dalam ibarat belakang Ya. Nah, ini kok malah menjadi aktif. Aktif tadi Aktif wah. Nah, lanjutnya ibarat dengan mikroskop alat palingo timbang yang nyam. Yang dia akan mencari tanah supaya nyukur tanah. Dan yang kalau pagi awak pergi ke ladang, umur, baru disiram ke mulai. Nah, alhamdulillah ini sudah Cari dilakukan. akar sawit tadi, lepek ya saya. Mulai saya tunggu sawit. Terus semua Nah, dua akan siap. Proses untuk mulai makan seperti kita makan, lamu macam tu kalau prosesnya lama. dah sehat Pak berdiri karena sehat. Nah, itu perumpamaan yang dilakukan penjelasannya kepada masyarakat, Bapak Ibu sahabat Bak bosku. kamu, ambo di sawit di ladang, ambo tu begitu yo. Pertama berenang dulu pernah bermumpuk, dah umur saya 4 tahun, lebih 5 tahun itu. Dulu pernah belajar buah. Jadi sawitnya yang dicobakan oleh Pak Bukhari adalah pesawit yang 4 tahun atau 5 tahun. Dah, aku lakukan. Keluar Orang satu. Boleh. Hampir 3 bulan. Apa ni? Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe ya guys, karena dengan subscribe kalian mendukung channel ini untuk upload sesering mungkin. Ingat guys, subscribe itu gratis. Subscribe ya.